Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan bahagia. Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam program Tanah Merdeka. Bersama saya Dewi Hafidayanti, inilah Tanah Merdeka selengkapnya. Pemirsa, hasil penelitian para ahli yang mempelajari naskah lontar menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hidup di masa lalu sudah memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Berikut liputannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Salah satu koleksi di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yaitu naskah kuno. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan berikut ini. Naskah kuno merupakan koleksi pertama yang tercatat sebagai milik Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat saat perintisannya di tahun 1976. Pamong Budaya Al-Himadiah Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bunyamin menyampaikan, keberadaan naskah-naskah ini khususnya di Pulau Lombok menjadi rekam jejak ilmu pengetahuan dan berbagai aktivitas masyarakat di masa lalu. Biasanya, naskah yang ditemukan di Lombok menggunakan aksara Jajawan atau Jawa Sasak karena pengaruh dari aksara Jawa. Judul koleksi naskah kuno yang dimiliki oleh museum antara lain Naskah Undu, Amir Hamzah, Nabi Haparas, Nabi Yusuf, Pringgabaya Jatiswara, dan Babat Lombok. Sementara jumlahnya sebanyak 400 judul dari 1275 naskah lontar. Keunikan yang dimiliki oleh naskah lontar Pulau Lombok yaitu pada isinya yang sebagian besar bercerita tentang kisah pahlawan Islam. Naskah lontar dibuat dengan cara mengukir di atas daun lontar dengan menggunakan pisau yang tajam. Contoh dari pisau dan daun lontar juga menjadi benda koleksi yang dapat disaksikan oleh para pengunjung di museum ini. Banyak hal yang bisa didapat dari mempelajari naskah lontar, misalnya sejarah. Salah satu naskah lontar yang terkenal adalah Babat Lombok yang di dalamnya menceritakan tentang meletusnya Gunung Samalas. Manfaat dari naskah sebenarnya banyak. Seperti naskah ini kan isinya berbagai macam, ya. Isinya tentang berbagai macam disiplin ilmu. Ada tentang kesehatan, ada tentang pemerintahan, hukum dan pemerintahan, ada tentang obat-obatan, ada tentang agama, ada tentang filsafat dan sebagainya. Jadi bagi masyarakat, baik pelajar maupun masyarakat pada umumnya, bisa mengetahui pikiran-pikiran orang tua kita pada masa lalu yang sangat luar biasa, padahal dia tidak sekolah, tetapi dia sudah mengerti tentang obat-obatan, tentang filsafat dan sebagainya gitu. Jadi informasi tentang kesejarahan dan sebagainya bisa diketahui oleh masyarakat. Keberadaan naskah lontar sebagai peninggalan sejarah menunjukkan tingginya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat di masa lalu, karena tidak semua orang bisa menulis dengan aksara tradisional dan memahami isinya. Demikian liputan kami tentang naskah kuno. Saya Aurel, Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Kekompakan bermain antar sesama anggota menjadi faktor penentu Muhammad Sirajuddin Maulana dan rekannya menjadi pemenang dalam turnamen TVRI Nusa Tenggara Barat IFES 2023. Berikut liputannya. Halo Sobat TVRI, saat ini saya sedang berada di TVRI Nusa Tenggara Barat IFES 2023. Siapakah yang akan menjadi juara pada pertandingan final Mobile Legends kali ini? Mari kita ikuti liputannya. Tim SMA Negeri 5 Mataram berhasil menjuarai turnamen Mobile Legends Beng Beng TVRI NTB IFES 2023. Salah satu anggota tim pemenang, Muhammad Sirajuddin Maulana, mengaku senang bisa mewakili sekolahnya untuk menjadi juara dalam turnamen ini. Ia tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi event yang diikuti 72 tim peserta dari seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Ia mengaku sudah mulai bermain Mobile Legends sejak SD dan pernah mengikuti turnamen beberapa kali. Selanjutnya, ia menuturkan tidak ada seleksi di sekolahnya. Tim terbentuk 2 minggu sebelum pertandingan dan hanya berisikan teman bermain Mobile Legends di sekolah. Dalam turnamen ini, SMA Negeri 5 Mataram mengirimkan 3 tim, di mana Muhammad Sirajuddin Maulana bergabung dalam tim C.
Pelajar yang mengagumi tim RRQ ini justru mengaku kalau keikutsertaannya dalam event ini tidak diketahui keluarganya. Di sekolah, ia aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sains, matematika, dan English Community, serta pernah menjadi juara lomba gerak jalan indah. Saran saya buat turnamen ini terus saja diadakannya setiap tahun atau setiap kapan gitu. Ya minimal setahun sekali. Sementara itu, guru pendamping tim, Munawir, menuturkan ia tidak menyangka anak didiknya dapat menjadi juara turnamen ini. Jadi mereka dengan tim yang barunya ternyata bisa untuk menjaga kekompakan dan chemistry-nya dapat gitu. Jadinya hal itu nggak nyangka banget bisa sampai ke juara 1. Jadi sangat bangga sekali untuk melihat mereka. Muhammad Sirajuddin Maulana dan tim SMAN 5 Mataram berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SMAN 1 Pringgabaya di babak final. Mereka berhak membawa pulang hadiah senilai 10 juta rupiah. Demikian laporan kami dari Arena TVRI NTB IFES 2023. Saya Desti Ananda, Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemirsa, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan turnamen IFES 2023 selama 3 hari yang diikuti oleh ratusan pelajar. Berikut tanggapan mereka yang mengikuti kegiatan ini. Terkesima dengan motor ini, wah sakit juga ya bro. Benar-benar besar banget sih untuk satu NTB ikut dan 60 sekolah kalau nggak salah saya lihat di daftar, dan itu satu tempat itu kumpul satu NTB, sekolah NTB ngumpul kayak rame banget dan ketemu sama orang-orang yang luar biasa sih. Dalam apalagi di bagian e-sport. Sebuah kebanggaan juga bisa menjadi salah satu dari momen paling besar di NTB. Apalagi e-sport karena ini paling besar sih kayaknya. Benar-benar sampai kayak benar-benar real banget kayak yang dilihat di TV-TV. Seru banget. Ya senang lah intinya, soalnya ini kompetisi besar gitu, se-NTB hadiahnya juga besar gitu. Banyak dari sekolah yang jago-jago lah, pengen kita lawan lah semua. Sangat bagus untuk memotivasi kita untuk lebih maju lagi karena bisa meningkatkan semangat-semangat para anak muda yang ada di bidang e-sport. Seru sih, soalnya rame, NTB juga kan, jadinya banyak lawan yang bisa dilawan. Bergengsi sih di kalangan pelajar-pelajar SMA ini, apalagi kan potensi-potensi dari NTB ini banyak kalau soal gamer kayak gitu Kak. Menambah kreativitas anak-anak bangsa, jadi kita bisa belajar kompetisi juga dari event ini, seru-seruan bareng lah pokoknya. Menurut saya event ini sangat bagus karena mendukung bakat-bakat dari anak-anak SMA di seluruh NTB ini. Dan harapan saya semoga terus ada season-season berikutnya untuk ke depannya, biar anak-anak yang ada bakat di dunia e-sport ini terbantu dengan TVRI. Event ini sangat bagus sekali karena bisa menampung sebagai wadah hobi murid-murid di NTB ini. Karena minat untuk game mobile ini cukup banyak diminati sama anak-anak muda di NTB ini. Jadi dengan adanya turnamen kayak gini jadi bisa disalurkan minatnya. Bagus sekali Kak, soalnya turnamen ini bisa antar pelajar. Selesai NTB ini kan udah ada 70-an sekolah yang kita lawanin nanti. Itu luar biasa. Dia sudah memperlihatkan. Sosok guru pendidik di SMK Negeri 2 Mataram telah membuktikan bahwa dedikasi dan teladan adalah kunci dalam membentuk masa depan yang cemerlang. Berikut liputan selengkapnya. Halo Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat, kali ini kami sedang berada di SMKN 2 Mataram untuk meliput kegiatan proses belajar mengajar dari seorang guru teladan. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk ikuti kami! Berani memulai, berani menyelesaikan, merupakan prinsip yang dimiliki Nurul Aini, seorang guru senior di SMK Negeri 2 Mataram dalam pembelajaran di kelas. Sehingga apa yang ia rencanakan harus selesai sesuai target. Guru kelahiran Lumajang tahun 1975 ini mulai berkarir di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1997 sebagai guru usaha perjalanan wisata. Nurul Aini menuturkan
Awalnya ia memiliki cita-cita sebagai seorang akuntan, namun kemudian mendapat beasiswa Super Smart Ikatan Dinas untuk menjadi guru pariwisata. Selama bertugas di sekolah ini, ia pernah mewakili NTB sebagai guru teladan di tingkat nasional pada tahun 2014. Dan ia juga menjadi instruktur nasional pada program keahlian ganda pada tahun 2016. Tantangan di zaman sekarang, selain tantangan digital, juga tantangan murid-muridnya yang lebih pemberani, lebih pintar tentunya, dan lebih menantang lagi karena ada gadget yang smartphone yang lebih canggih ya. Di sini perlu ada pembelajaran yang lebih solutif atau pembelajaran yang lebih inovatif buat siswa-siswa sekarang, karena tantangan yang lebih berat adalah mengalihkan fokus siswa dari gadget ke materi pelajaran. Lebih lanjut, ia mengatakan sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa dan sudah mencoba menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Sementara itu, keberadaan Nurul Aini diakui oleh sesama rekan guru dan sesama siswa di sekolah ini sebagai sumber inspirasi. Yang saya tahu dari Bu Nurul Aini, beliau adalah guru yang luar biasa, sangat memberikan inspirasi bagi banyak rekan-rekannya. Kenapa saya bilang begini? Karena saya adalah salah satu juga guru di SMK Negeri 2 Mataram, juga dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya adalah alumni SMK 2 Mataram dan salah satu murid dari Bu Nurul Aini. Jadi saya tahu betul sebagai seorang murid dan sekarang sebagai rekan kerja, beliau adalah guru yang betul-betul memberikan inspirasi, tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga ingin berbagi bagi orang lain. Mudah ngerti, dia juga tegas orangnya. Kalau belajar itu jelas, ngerti cepat. Kalau praktek gitu kan kita ada praktek kemarin, itu mudah lancar cara prakteknya, itu dijelasin apa komponennya gitu, ngerti kita. Menjadi guru membuat Nurul Aini merasa awet muda karena selalu melihat semangat dari para generasi muda pelajar di SMKN 2 Mataram. Menurutnya, menjadi guru juga harus belajar dan mengajarkan kembali ilmu yang dipelajari untuk membentuk karakter siswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nurul juga berpesan kepada sesama para rekan guru agar jangan patah semangat karena keberadaan guru di kelas tetap dibutuhkan untuk membentuk karakter siswa. Demikian liputan dari SMKN 2 Mataram tentang guru teladan. Saya Nabila, Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan dan sampai jumpa. Pemirsa, kegiatan kepramukaan di SD Negeri 25 Mataram diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan akhlak siswa. Berikut liputannya. Halo Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat, saat ini saya sedang berada di SDN 25 Mataram yang berlokasi tepat di Dasan Agung untuk melihat bagaimana kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah ini. Yuk ikutin terus lengkapnya. SD Negeri 25 Mataram aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat. Guru Pembina Kepramukaan Muhammad Amin menuturkan, kegiatan ini terbuka untuk semua peserta didik di SD Negeri 25 Mataram yang ingin mengikuti ekstrakurikuler dari kelas 1 hingga kelas 6. Proses latihan kepramukaan di SD Negeri 25 Mataram mencakup berbagai tingkatan. Untuk kelas 1 hingga kelas 3, pendekatan yang digunakan adalah bermain sambil belajar, di mana guru pembina mengintegrasikan unsur permainan ke dalam pembelajaran, sambil memberikan pemahaman awal tentang nilai-nilai kepramukaan. Sementara untuk kelas 4 hingga 6, mendapatkan pendekatan yang lebih serius. Mereka diajarkan semapur, peraturan baris berbaris, dan kegiatan lainnya yang mengasah kedisiplinan dan keterampilan kepemimpinan. Metode ini diharapkan dapat memberikan contoh positif bagi siswa kelas 1 hingga 3. Saat ini ada sekitar 20 siswa yang bergabung dalam kegiatan kepramukaan di sekolah ini.
Muhammad Amin menjelaskan, tujuan dari kegiatan kepramukaan adalah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan juga meningkatkan akhlak mereka. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Muhammad Amin dibantu oleh seorang pelatih pramuka, Redinda Raisyah Rahmika, yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Mataram. Ia sudah 6 bulan membantu latihan pramuka di sekolah ini. Menurutnya, latihan kepramukaan merupakan pelengkap dari pendidikan yang diperoleh siswa di sekolah. Oke, untuk latihan hari ini kebetulan lagi ngangkat materi tentang semapur. Semapur sendiri itu sengaja saya berikan hari ini karena itu salah satu sandi yang ada di pramuka kan. Jadi wajar mereka harus tahu nih gitu. Terus habis itu dari semapur ini juga mereka kan dapat tahu tentang huruf-huruf yang dapat mereka manfaatkan ke depannya kayak gitu. Tujuannya sangat bagus sih menurut saya. Pertama, di sini kan biasanya teman-teman adik-adik di sini kan di sekolah tuh nggak diajarin tentang kepramukaan kan untuk di kurikulumnya sendiri. Paling mereka kan belajar tentang matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sedangkan di pramuka ini tuh mereka dapat banyak pelajaran tentang kepribadian juga, kebersamaan, keberagaman juga ada. Terus habis itu juga mereka bisa kenal teman-temannya satu sama lain lebih dekat lagi sih. Bisa menjalin persaudaraan satu sama lainnya. Kegiatan kepramukaan sempat terhenti saat pandemi COVID-19 melanda. Hal ini disebabkan adanya edaran dari dinas yang melarang berkumpul dalam jumlah besar. Dengan kegiatan kepramukaan yang terus berjalan, SDN 25 Mataram berkomitmen untuk melahirkan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak baik, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik pemirsa, demikian liputan yang dapat kami sampaikan dari SDN 25 Mataram tentang kegiatan kepramukaan. Saya Manda, Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih masih bersama kami. Kegiatan Sabtu Budaya di SLB Negeri 2 Mataram terbukti dapat meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri para siswa berkebutuhan khusus. SLB Negeri 2 Mataram menggelar kegiatan Sabtu Budaya secara rutin setiap bulan pada minggu keempat. Kegiatan ini bermanfaat meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Kepala SLB Negeri 2 Mataram, Winarna, mengatakan bahwa kegiatan Sabtu Budaya telah berjalan selama 3 tahun. Selama 2 jam, para guru dan siswa berkumpul bersama untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti permainan tradisional dan pertunjukan kesenian. Permainan tradisional yang dilaksanakan antara lain dengkleng, kelereng, spok, dan enggrang. Sedangkan pertunjukan kesenian disesuaikan dengan karakter siswa masing-masing seperti menyanyi, menari, mewarnai, melukis, dan seni kasidah. Winarna menjelaskan, kegiatan Sabtu Budaya menjadi sarana bagi siswa untuk berlatih dan mengembangkan kemampuannya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan siswa meraih prestasi nasional dalam lomba melukis dan komik strip, serta juara tingkat provinsi dalam lomba pantomim. Selain itu, pihaknya juga mencoba berkolaborasi dengan SMA Negeri 11 Mataram untuk kegiatan Sabtu Budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kegiatan Sabtu Budaya diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi siswa berkebutuhan khusus dan menjadi contoh bagi sekolah lain untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri siswa. Manfaatnya begitu luas dan kami sangat bahagia karena di samping kita bisa tahu bakat-bakat yang terbawa adik-adik kita, juga bisa membuat anak-anak itu bangga, percaya diri. Dan orang tua begitu bahagianya menyambut kegiatan Sabtu Budaya karena rata-rata orang tua itu kan dari kebanyakan kan menggali sisi akademis, padahal untuk anak-anak yang luar biasa ini kan sisi non akademisnya yang paling tinggi. Nah, di sana tergali dengan adanya Sabtu Budaya, maka orang tua begitu bahagia dan gegap gempita untuk menyambutnya. Winarna mengatakan bahwa tanggapan orang tua siswa terhadap kegiatan Sabtu Budaya ini sangat positif. Mereka senang karena kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mengeksplorasi bakat dan minat.
SLB Negeri 2 Mataram sudah pernah melaksanakan parenting untuk orang tua siswa untuk memberikan masukan kepada orang tua siswa, baik tentang seni, budaya, maupun pelayanan akademik. Tim Liputan Tanah Merdeka, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Pemirsa, sebagai penutup Tanah Merdeka kali ini, selanjutnya kami akan menayangkan film pendek kiriman dari para peserta lomba dalam rangka HUT TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Dewi Hafidayanti pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di episode Tanah Merdeka selanjutnya, dan salam damai Sasambo. Nah, jadi ini nih yang namanya stunting. Stunting itu adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya loh. Sini tak kasih tahu cara cegah stunting. Atur pola makan seperti 4 sehat 5 sempurna. Pada dasarnya, menu 4 sehat 5 sempurna adalah menu yang memenuhi 5 nutrisi penting bagi tubuh: karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan multivitamin yang terdapat pada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa olahraga dapat memunculkan pertumbuhan alami dan merupakan stimulus yang diperlukan untuk pertumbuhan restoratif. Dan jangan lupa minum tablet tambah darahnya ya. Cegah stunting itu penting. Indonesia membutuhkan generasi muda yang unggul. Ya, betul sekali. Karena mereka adalah calon penerus dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Namun, menurut data yang ada, sebesar 24 hingga 28% terbukti maraknya pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Hah? Narkoba? Ya, narkoba. Zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penenang, perangsang, dan halusinasi. Lingkungan, salah satu faktor utama yang menyebabkan pelajar mengkonsumsi narkoba, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan pertemanan. Hal ini mungkin banyak dari mereka yang berawal dari mencoba-coba karena bujukan teman, serta kurangnya edukasi terkait narkoba. Tahu tidaknya kamu, tapi inilah yang harus kita hindari. Penyalahgunaan narkoba menjadi musuh bagi kemanusiaan dan ancaman bagi generasi penerus bangsa. Seperti menurunnya kesadaran, tidak nyambung saat berkomunikasi, halusinasi, kecanduan, hingga kematian. Nah, maka dari itu, perbanyak edukasi tentang bahaya narkoba, mulai dari diri sendiri, kemudian orang-orang di sekitar kita. Memperbanyak kegiatan positif, menjadi pelopor yang baik dalam pertemanan, dan menanamkan nilai-nilai agama agar terhindar dari modernisasi yang negatif. Tuh, dengerin, narkoba itu tidak seindah yang dibayangkan. Jadi, gak usah pakai narkoba deh. Saya, Naila Sabrina, mengajak teman-teman semua untuk menjadi generasi yang unggul dengan jauhi narkoba, jangan coba-coba.